Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dipilihnya kembali sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rahmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita di dalam kehidupan kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulikum fid dharaini amin. Syahdan, makna ridho itu ibarat daripada suka hati atau senang hati akan segala qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Sekira-kira tiada ia menyangkal akan sekalian yang diperlakukan Allah Ta'ala atas dirinya. Ridho itu sama begini, kata beliau, orang itu senang hati akan segala qada, ketentuan dan qadarnya dan takdir Allah kepada dirinya. Di mana letaknya ridho tadi, senangnya hati tadi itu? Sekira-kira, artinya sepaling kurang ia tidak menyangkal akan sekalian diperlakukan yang diperbuat Allah Ta'ala atas dirinya. Tidak menyangkal ini artinya selalu mengembalikan kepada Allah. Itu paling minimal ridho itu mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah, atau istilahnya di dalam ilmu agama kita yaitu berhakikat. Kemarin itu berhakikat. Jadi orang yang belum bisa belajar ilmu hakikat, selama itu pula dia tidak akan bisa di dalam kehidupannya di dalam dunia. Maka apabila kita tidak ridho, Allah Ta'ala pun tidak ridho. Sama seperti perkataan Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, raisar ridho alla yuhissa bil bala'i wa innamar ridho alla ya'tarida alal hukmi wal qada'i. Tiada disyaratkan akan ridho itu bahwa ia tiada merasa akan kesakitan bala. Sesungguhnya ridho itu bahwa ia tiada menyangkal atas hukum Allah Ta'ala dan qadanya atau ketentuannya. Kata beliau, tidak disyaratkan ridho itu tidak merasa sakit. Jatuh dari motor sakitlah, lalu misalnya tanda ridho itu tidak merasakan sakit, lalu senyum-senyum saja. Belum tentu orang yang senyum-senyum itu ridho dengan takdir jatuh daripada motor tadi. Tetapinya orang itu tidak menyangkal ini semua datang daripada Allah.
di dalam kitab Hikam juz yang kedua yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, la tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma mana'ta min wujudil iyani. Sesuatu yang ditemukan oleh hati daripada duka cita, daripada rasa sedih, itu dikarenakan sesuatu yang kamu berhindar daripada memandang adanya Allah Ta'ala di situ. Sesuatu yang ditemukan oleh hati kita, ada sesuatu kejadian, lalu hati kita, kata beliau, murka, duka cita, sedih hati. Dan ini hampir setiap hari kita temukan. Hampir setiap hari hati kita ini apabila ada sesuatu yang tidak kita senangi, selalu mengeluh, selalu sakit hati, selalu berduka cita. Itu kata beliau, pali ajlima mana'ta min wujudil ayan. Itu dikarenakan sesuatu itu kamu berhindar daripada memandang adanya Allah Ta'ala di situ. Kalau seandainya hati kita selalu memandang segala sesuatu datang dari Allah, maka sesuatu tadi tidak akan membuat kita duka cita. Maka sesuatu tadi itu tidak akan membuat kita rasa sedih. Oleh karena kita tidak terlalu memandang Allah Ta'ala ada di dalamnya, dengan sebab demikian maka kita selalu bersedih hati, lalu kita selalu merasa ada benci terhadap sesuatu yang tidak kita senangi. Jadi kadar duka cita kita, nah kesimpulan kata-kata beliau inilah, kalau kita ambil kesimpulannya, kadar duka cita kita itu tergantung daripada kadarnya lupa kita memandang Allah kepada sesuatu tadi. Jadi dalam sehari ini misalnya 10 kali sakit hati, berarti 10 perkara itu banyak yang tidak kita pandang kepada Allah. Karena alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hatinya selalu tenang dengan mengingat Allah. Kebalikannya, orang yang tidak tenang hatinya berarti dia itu lalai daripada Allah Ta'ala. Nah, inilah kadar kekurangan kita. Bahwasanya bukan manusia yang menimbulkan kita sakit hati, bukan yang namanya sebab yang membuat kita sakit hati. Sakit hati atau duka cita itu diperdapati oleh hati kita, itu dikarenakan hati kita tidak memandang di sana ada Allah. Nah, kesimpulannya, jadi tidak bisa kita mengatakan ini gara-gara kamu sih bikin begini. Secara syariat memang orang tadi mengerjakan, cuma kalau kita tilik lebih dalam lagi, dia pun sebenarnya tidak akan berbuat sesuatu tanpa izinnya. Jadi ilmu hakikat letakkan di dalam hati, ilmu syariat artinya kita menegur orang tadi supaya jangan menyakiti hati lagi, itu sama-sama hukumnya wajib. Itulah yang namanya tawakal. Orang beriman itu bukan sekedar orang itu sekedar mengakui bahwasanya Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, tetapi orang beriman itu masih dituntut di dalam bertawakal. Tawakal di dalam syariat artinya melaksanakan syariat Rasulullah. Ini orang ini melakukan kesalahan, tegur. Itu tawakal. Tetapinya hati kita pun wajib lagi bertawakal. Tanpa izin Allah Ta'ala orang ini tidak mungkin bisa melakukan ini. Karena kalau kita tanya adalah satu persatu manusia di dalam dunia ini, pasti mereka itu berniat ingin melakukan kebaikan. Tidak ada yang berniat untuk melakukan kejahatan. Tapi karena sebab-sebab dunia lah yang banyak masuk ke dalam hatinya, lalu melalaikan dia bahwasanya ini tidak baik dikerjakan, tertutup mata hatinya.
Coba tanya aja orang pembunuh-pembunuh itulah, tanya aja, kamu memang hidup memang begini aja kah? Pasti hendak baik seperti orang-orang yang ada. Cuma dia tidak bisa menolak yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang demikian, otomatis hati kita tidak akan yang namanya sakit hati. Jadi kadarnya sakit hati kita, itulah kadar lalainya kita dengan Allah. Itu orang beriman seperti itu, Pak. Orang beriman itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hatinya bisa tenang dengan ingat kepada Allah. Berarti kalau kurang beriman, hatinya itu tenang dengan selain daripada Allah. Contoh yang sangat mudah. Manusia makanannya nasi, jagung, yalah, ikan, lauk pauk. Ini sudah kebiasaan makanan manusia. Lalu diubahnya makan beling, makan kayu, makan yang aneh-aneh. Lalu bikin sakit perut. Nah, sakit perut. Kita sudah tahu bahwasanya makanan manusia itu nasi, jagung, lauk pauk dan lain sebagainya, daripada tumbuh-tumbuhan dan daripada binatang-binatang. Lalu dimakaninya, lalu dikasihnya makan perutnya tadi dengan beling, kayu, dan sesuatu yang di luar daripada akal. Ini bukan apalah. Ini jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Ini berarti ada kelainan di dalam perutnya, ada kelainan di dalam perutnya. Sama halnya manusia. Makanan hati kita itu, makan roh kita itu adalah ingat kepada Allah. Lalu ada sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala selalu membuat kita senang. Berarti di dalam hati kita ini ada yang tidak beres. Karena bukan makanan hati kita. Orang beriman tuh makanan hatinya tuh ingat kepada Allah. Lalu di saat kita bila dapat uang banyak, senang hati kita. Berarti pertanda hati kita itu ada penyakit. Itu aja adalah istilah hati kita. Istilah hati kita nih. Aku ini ada penyakit hatikah, tidakkah? Tergantung di saat dia tenang. Apabila tenangnya itu bukan karena Allah, maka hatinya itu berarti banyak penyakitnya. Maka bila sudah banyak penyakit, otomatis itu akan menggerogoti semua daripada perkara batinnya. Orang tadi tidak bisa ridho, orang tadi tidak akan sabar, tidak akan bersyukur, karena penyakit hatinya sudah banyak. Ini bila satu aja penyakit telah dibiarkan, itu akan menjalar kepada semua anggota tubuh. Sama hati kita ini, hati kita cuma satu. Beda misalnya anggota tubuh, kalau kita sakit di tangan, gatal-gatalan di tangan sini, kita biarkan, belum tentu akan menyebar ke sebelah tangan kiri. Tangan sebelah kiri tidak akan mungkin menyebar. Tetapinya kalau yang namanya hati, hati itu cuma satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawbih. Tiada Allah Ta'ala itu menciptakan dua hati di dalam diri manusia. Artinya satu aja bendanya. Satu aja bendanya. Bila ada penyakit, akan mudah menyebar. Bila sudah menyebar, maka semua penyakit yang lainnya pun akan menggorogotinya. Tapi kalau penyakit zahir, artinya penyakit yang di luaran, ada gatal-gatal di sini atau luka di sini, itu belum tentu bisa menyebar ke sebelah sini. Tetapinya bila sudah mulai penyakit tadi inilah, mulai tenangnya hati kita kepada dunia, maka otomatis penyakit itu tadi akan merajalela. Kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu tidak akan bisa kita dapat selama ketenangan hati kita itu bukan dikarenakan Allah. Jadi kita ulang lah perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzan bali ajli ma mana'ta min wujudil ayan.
sesuatu yang ditemukan oleh hati kita daripada duka cita dan rasa sedih. Fali ajli ma mana'ta, itu dikarenakan sesuatu itu kamu berhindar daripada memandang adanya Allah Ta'ala di situ. Sehingga di dalam Al-Quran itulah, di dalam Al-Quran tuh, fadzakir wahai Muhammad, berikan peringatan, beri ingat-ingat, ingatakan. Fadzakir inna fa'atid dzikra, bahwasanya sangat bermanfaat yang namanya peringatan-peringatan. Cuma peringatan itu kepada siapa? Ya terkadang manusia ini adalah diingat-ingati di majelis taklim, diingat-ingati di dalam khutbah, itu pun masih lalai. Apalagi yang sama sekali sudah tahu ada pengajiannya pulang, Pak. Sudah jelas-jelaslah orang dudukan, sudah ada kitabnya, sudah ada ini persiapan untuk pengajian, sudah melihat ternyata dia pulang juga. Ini berarti lebih rendah daripada yang namanya orang yang diingati. Orang yang diingati pun belum tentu ingat, apalagi yang memang tidak mau mengingat. Jadi apa tujuan kita menurut ilmu agama itu? Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan wahai Muhammad kepada umat kamu, inna fa'ati dzikra, bahwasanya sangat bermanfaat yang namanya peringatan. Peringatan itu tidak bisa kita dapatkan tanpa kita langsung mendatangi. Kita sembunyi aja di rumah beribadah, tentulah kita bisa diingati bahwasanya amal kita itu rusak. Tidak tahu kita tanpa adanya ilmu. Jadi siapa, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini, Al-Quran sendiri yang berbicara lah, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha, maka akan mendapatkan peringatan itu, artinya ma'asi, bahasa Banjarnya ma'asi, akan memegangi peringatan itu may yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Kita balik lagi, kita ingat dulu prinsip memahami yang namanya Al-Quran dan hadis. Prinsipnya apa? Baca di awal sampai ke akhir, baca di akhir menuju ke awal. Nah itulah mengambil ilmu hikmah itu dalam Al-Quran, seperti itu caranya. Sayadzakkaru may yakhsha, yakhsha man sayadzakkaru, yang takut itu adalah may sayadzakkaru, takutnya seseorang itu adalah orang yang diberikan peringatan. Jadi sayadzakkaru may yakhsha, akan mengingat-ingat orang yang takut. Dibalik lagi, orang yang takut adalah orang-orang yang mengingat. Nah, jadi paham sudah kita, semakin orang itu ingat berarti semakin takut, semakin takut berarti orang itu orang yang ingat. Dibalik lagi mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, orang yang tidak takut adalah orang yang tidak ingat. Coba kita lihatlah, orang yang tidak pernah takut dengan hantu. Orang tuh tidak pernah takut dengan jin. Istilah orang sekarang nih hantu. Ini lewat di kuburan dianggapnya biasa. Ya lewat misalnya di tempat-tempat yang angker dianggapnya biasa. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwasanya di tempat itu ada jin. Karena dia tidak tahu bahwasanya jin itu bisa membuat orang begini. Kenapa dia tidak takut? Dikarenakan dia tidak tahu. Tahu atau ingat itu dikarenakan kita mencari ilmu, baik. Contoh itulah yang sangat mudah. Kita itu takut dengan pisau. Misalnya, takut dengan pisau, bermain pisau. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tahu pisau itu bisa membuat kita luka.
lalu kita merasa takut. Nah, sama di sini, orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang ingat dengan Allah. Itu aja kesimpulannya. Orang yang ingat dengan Allah berarti orang itu mendapatkan yang namanya manfaat peringatan. Inya walau bagaimana jua pun palah yang keluar di mulut seseorang tuh peringatan-peringatan yang sangat bermanfaat, baik secara akal dipikir-pikirnya lah, pasti ada manfaatnya, baik secara dalil pas hadisnya, Qur'annya, tetapinya memang orang tadi dipilih sebagai orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, lalu dianggapnya biasa. Itu juga ya dikaji di majelis taklim. Ini dianggapnya biasa, lalu tidak mau ingat, lalu tidak mau takut. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka, sangatlah beruntung orang yang membersihkan dirinya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya, itu tidak bisa, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Bal tu'sirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini sudah tertera di pelajaran suhuf-suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi pelajaran di dalam kitab-kitab dahulu, kitab-kitab samawi, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu diajarkan sudah peringatan-peringatan, lalu merasa takut kita. Jadi orang yang selalu menemui sakit hati, sedih hati, itu dikarenakan dia itu berhindar daripada memandang Allah Ta'ala di sesuatu tadi. Ini dalam kitab Al-Hikam, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau kita simpulkan lagi, kita itu tidak sakit hati di dalam 24 jam, tidak sakit hati, berarti itu pertanda bahwasanya kita selalu memandang Allah Ta'ala di dalam 24 jam. Maka enaklah kalau kita ini sakit hati, semua pusing, kepala pusing, pekerjaan terbengkalai, itu masalahnya. Kita ini banyak menyalahkan manusia, yalah, gara-gara kamu si aku ini banyak pikiran aja, timbul semua di dalam rumah tidak terselesaikan, pekerjaan lain terbengkalai, ini gara-gara kamu bikin masalah. Itu sebenarnya adalah Allah Ta'ala mendatangkan manusia tadi yang membuat masalah sama kita. Allah Ta'ala itu mendatangkan manusia membuat masalah kepada kita. Itu sebenarnya Allah Ta'ala ingin mengingat-ingatkan kita. Jadi anggaplah, kita berusaha menganggap sesuatu yang terjadi kepada kita itu sebenarnya ingatan supaya kita takut bahwasanya dunia ini bukan pegangan kita. Diingatkan Allah Ta'ala, kenapa diriku beginilah, padahal aku sudah jujur macam-macam, ternyata masih bisa dibodok-bodoki orang, ternyata masih bisa ditipu orang. Itu sebenarnya Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, ini tidak kekal nanti di akhirat, ini akan hancur nanti dalam dunia, dan ini tidak akan memberi manfaat nanti untuk akhirat kamu. Lalu dibuang Allah Ta'ala melalui adanya manusia, lalu kita ditipu, lalu kita dimacam-macam oleh manusia. Jadi kadar lalainya kita kepada Allah,
adalah kadar lalainya kita kepada Allah, maka kadar itu pula kita akan sakit hati. Sebaliknya, orang yang selalu ingat kepada Allah, maka selama itu pula dia tidak akan sakit hati. Jadi kalau kita tahu kesimpulannya seperti ini, inilah kesimpulannya seperti ini. Lalu tahu kita nih kadar atau ukuran iman kita. Kadar ukuran iman kita. Jadi tidak bisa kita menilai diri kita ini lebih daripada orang lain. Sekalipun ahli zikir, Pak, misalnya ada 1000. Amalan zikir kita misalnya 1000 la ilaha illallah atau tasbih 1000 atau yang lainnya sholawat 1000. Tetapinya duka citanya masih ada. Berarti amal ibadah tadi itu lebih banyak memandang kepada diri kita, bukan memandang kepada Allah. Nabi Daud alaihi salam itu pernah diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, qul lisiddiqina bi falyafrahu. Katakan wahai Daud kepada umat kamu, lisiddiqina, orang yang betul-betul ingat kepadaku itu, falyafrahu, hendaklah dia berbahagia. Hendaklah berbahagia orang-orang yang ingat kepadaku, kata Allah. Hendaklah berbahagia. Kenapa? Karena di dalam ujian itu Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya dunia ini tidak kekal. Satu, dunia ini tidak kekal. Kenapa kamu masih jauh mencari? Nah, makanya ku kasih tahu, kata Allah, masih untung ku kasih tahu, kata Allah Ta'ala, melalui orang tuh menipu kamu, sehingga kamu tidak mementingkan lagi, tidak terlalu bergelut lagi dengan sesuatu yang hilang tadi. Coba seandainya, kata Allah Ta'ala, kubiarkan kamu bergelut aja di dalam bisnis kamu tadi itu, sehingga kamu lalai dengan sholat kamu, sehingga kamu lalai dengan majelis taklim kamu. Coba di akhir kamu bagaimana, kata Allah Ta'ala. Nah, lalu supaya kamu selalu ingat kepadaku, tidak terlalu lalai, tidak terlalu berkecimpung di sana, ku hilangkan yang membuat kamu lalai kepadaku tadi, ku hilangkan, kata Allah Ta'ala. Lalu kita ditipu orang. Bila sudah ditipu orang, kan hilang deh yang kita geluti tadi itu, hilang, tidak kepikiran lagi kita. Coba bagusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri kita tuh. Cuma inilah memandang yang seperti ini tidak akan bisa tanpa kita yang namanya tafakur. Imam Ghazali, mungkin ini yang kelima kali inilah kata-kata Imam Ghazali ini, cuma patut sekali kita ingat-ingat inilah, karena yang namanya peringatan-peringatan itu sangat bermanfaat. Inna fa'atid dzikra, sesungguhnya sangat bermanfaat yang namanya peringatan-peringatan, karena peringatan itu adalah tujuannya selalu untuk keselamatan. Coba sampai bekerja di tambang, peringatan daya tegangan tinggi sekian-sekian, itu artinya jangan ke sini supaya kamu selamat. Jadi peringatan itu sebenarnya adalah untuk tujuannya menyelamatkan kita. Tapi yang banyak lalai itu dengan peringatan ini lebih terkesima, lebih terperdaya dengan sesuatu yang indah. Padahal sesuatu yang indah itu belum tentu lagi membuat kita selamat. Contoh adalah di tempat pemancingan misalnya, atau di tempat-tempat rekreasi, ayo ikutilah, hadirilah, datangilah, kunjungilah wahana begini. Belum tentulah kita selamat, belum tentu kita selamat di sana, Pak. Siapa tahu panitianya tidak sempat membersihi kulit pisang di sana. Kata-katanya bagus, kata-katanya itu bagus nih, ayo jangan lupa untuk mengunjungi wahana wisata kami begini, maka kami akan membuat Anda senang, membuat Anda begini. Masuk kita ke sana, panitia tadi itu lupa membuang kulit pisang ke tempat sampah, terpeleset di sana kita, kepala kita terbentur dengan batu, selamatlah.
tidak selamat. Jadi belum tentu sesuatu yang menggugah hati kita itu membuat kita selamat, itu belum tentu. Tetapi yang pasti selamat itu adalah sesuatu yang mengingat-ingatkan kita. Yalah, peringatan ya, awas aja Pak Haji lah. Ini kalau bisa ditulis di situ, itu kan tegangan tinggi Pak Haji lah. Tegangan tinggi itu 16.000 voltasinya. Peringatan, awas, tegangan tinggi. Itu artinya ayo hati-hati. Bila kita maasi, menurut, pasti selamat. Itu tujuan Allah Ta'ala. Kenapa Allah mengingatkan kita seperti ini? Supaya kamu selamat. Tapi banyak yang terbalik hati, banyak yang terbalik mata hati. Diingatkan begini, bah, aku terus diingatkan. Yang lain kenapa tidak? Seharusnya kita semakin bersyukur diingatkan tadi supaya selamat. Tapi dipandangnya ini sama menganggap aku hina, sama meremehkan diriku. Nah, ya sudah. Berarti akalnya ini kurang. Berarti akalnya tuh kurang untuk bertafakur. Padahal mulianya akal itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum 1000 tahun sebelum yang namanya kalam. Allah menciptakan kalam. Kalam tuh pulpen bahasa kitanya kalam, kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi nun wal qalami yasturun, dan kolam yang untuk menulis daripada takdir-takdir manusia. Akal manusia ini 1000 tahun lebih dahulu diciptakan. Berarti mulia, cuma mulianya letaknya di mana? Di saat kita bisa bertafakur. Mulia akal tadi. Letakkanlah sesuatu yang mulia itu ke tempat sesuatu yang mulia. Pergunakanlah sesuatu yang mulia itu kepada sesuatu yang mulia. Akal kita ini disuruh untuk bertafakur, bukan untuk menimbang-nimbang. Kalau menimbang-nimbang balah, pertimbangan-pertimbangan itu kebanyakan kepada hawa. Contoh itulah, kita ambil isyarat daripada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu karena pertimbangan-pertimbangan aja. Lalu termakan buah khuldi, pertimbang-timbangan khuldi artinya kekal. Bah, berarti ini kalau kutimbang-timbang, aku masuk ke dalam surga supaya kekal, makan buah khuldi, lalu tersalah. Yang betulnya apa? Akal itu digunakan untuk bertafakur, dipikir-pikir. Allah Ta'ala menciptakan ini, memperingatkan ini, pasti ada manfaatnya. Jadi kalau kita pikir lagi lah, peringatan itu pasti bermanfaat. Tapi sesuatu yang menghibur itu belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Ya Daud, kullil siddiqi nabi falyafrahu. Wahai Daud, kata Allah, katakan bagi orang-orang yang benar hatinya mengingatku, falyafrahu, hendaklah dia berbahagia. Berbahagia mendapatkan nikmat Allah, berbahagia di dalam bala yang diberikan Allah. Allah Ta'ala memberikan kita nikmat, kita wajib berbahagialah, bersyukur, wajib berbahagia. Kita diberikan Allah Ta'ala bala, wajiblah berbahagia, wajib berbahagia. Itu artinya peringatan. Peringatan itu pasti tujuannya untuk keselamatan. Ini dua ini aja nih lah, supaya ridho nih lah, supaya ridho. Pelajaran Allah Ta'ala kepada Nabi Daud supaya ridho, hendaklah orang itu berbahagia. Kalau dia betul-betul siddiqin, ingat kepada Allah Ta'ala zahir dan batinnya, hendaklah dia berbahagia. Alhamdulillah aku diingatkan Allah Ta'ala, berarti dunia ini begini-begini, selamat kita. Lalu tersenyum aja Pak, lalu tersenyum aja.
Bila sudah berbahagia, kita itu bila sudah berbahagia apalah apa juga pun yang di hadapan kita tuh seakan-akan indah, ya kah? Bila kita tuh berbahagia, itu otomatis supaya apapun yang di hadapan kita, kejadian apa di hadapan kita, kita akan selalu tersenyum. Nah, pengantin baru itulah pengantin baru. Biar kucing tuh pipis di hadapan kita. Karena kita itu malam pertama, tidak kita hiraukan, besok-besok pun aja bisa juga dibuang gitu, kucing tadi. Karena kita dalam keadaan berbahagia. Nah, sama halnya kita. Di saat kita berbahagia dengan takdir Allah Ta'ala, apapun yang di hadapan kita adalah tidak kita hiraukan. Gaji kita berkurang karena begini-begini, apalagi karena corona lagi disalahkan. Aku pun kata corona diciptakan Allah Ta'ala untuk memperingatkan kalian supaya begini. Kenapa tidak memandang Allah Ta'ala, kata corona? Coba, hikmahnya luar biasa, Pak. Hikmahnya luar biasa. Asap tidak terlalu banyak selama 1 tahun ini lah. Paling asap rokok aja yang banyak. Ya Allah, asap pabrik berkurang, lalu atmosfer tidak terlalu berlubang, macam-macam hikmahnya Allah Ta'ala supaya bumi kamu ini selamat. Nah, kata Allah Ta'ala, ku hidupkan corona, lalu orang tidak banyak beraktivitas, yang walaupun masalah ekonomi semakin menyempit inilah, tapi kita selamat. Coba apa gunanya kita berlimpah harta, banyak lalai dengan Allah Ta'ala, banyak penyakit apa? Dikarenakan atmosfer tadi itu sudah berlubang-lubang. Lalu dalam setahun Allah Ta'ala ingin mendinginkan bumi ini lagi, sehat lagi kita. Ayo, mana yang kita pandang sehatkah, pandang banyak harta kah? Tentunya kita lebih pandang kepada kesehatan. Itu pada segi yang sedikit aja tuh. Hanyalah kalau seandainya akal ini digunakan untuk bertafakur. Jadi tergelincirnya orang menggunakan akal itu dikarenakan dia lebih banyak menimbang ketimbang bertafakur. Ini beda, Pak. Yang namanya bertafakur dengan menimbang-nimbang itu beda. Bila menimbang-nimbang itu akan dimasuki oleh hawa, bila bertafakur akan dimasuki yang namanya peringatan. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Ingat-ingat bahwasanya peringatan itu pasti bermanfaat. Bermanfaatnya di mana kita akan selamat. Awas tegangan 16.000 volt watt. Oh, berarti aku selamat nih, bila tidak lewat sini berarti selamat. Nah, terima kasih kita kepada orang memberi peringatan tadi. Allah Ta'ala memperingatkan kita dengan adanya manusia yang begini, selamat kita. Itu yang pertama, firman Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, katakanlah wahai Daud kepada orang-orang yang siddiqin, orang yang jujur, ingat di lidah, ingat di hati, ingat di pikirannya, fal yafrahu, hendaklah dia berbahagia. Wabidzikri fal yatana dan dengan mengingatku itu hendaklah dia merasa nikmat. Nah, ini lagi yang kekurangannya kita lah. Kalau ingin memiliki sifat ridho yang sempurna, dua. Yang pertama, berbahagia dulu, berbahagia tadi. Yang kedua, dengan mengingat aku, kata Allah Ta'ala, hendaklah dia merasakan nikmatnya. Itu tadi, terkadang berzikir pun dipaksakan, lalu tidak merasa nikmat, lalu manfaatnya tidak ada. Kita tuh makan nasi, itulah, makan kue atau makan nasi, tapi nasi tadi tidak enak, kuenya tadi tidak enak, kita makan 2 piring, manfaatnya adalah tidak ada manfaatnya, Pak. Tidak membuat kita senang.
Kita disuruh bernikmat-nikmat itu supaya apa? Supaya berbahagia, lalu timbul yang namanya syukur. Orang yang tidak bisa merasakan nikmat itu selama-lamanya tidak bisa yang namanya merasakan namanya nikmat syukur. Yalah, ini kue nih lah kita dipaksa harus habis 3, dipaksa nih lah harus habis 3, sedangkan kita tahu kuenya ini tidak enak menurut kita, dipaksa kita makan 3, makan. Terus saya makan sendawa seperti orang sampai 3 kali sendawa, tapi tidak merasa nikmat. Bisalah kita mensyukuri orang yang mengasih tadi? Tidak bisa, karena kita dipaksa, karena kita tidak merasa nikmat. Nah, sama halnya kita ini, kita berzikir kepada Allah Ta'ala, bila tidak merasa nikmati dalam berzikir tadi, tidak menikmati daripada zikir kita, bacaan yang kita baca, selama itu pula syukur itu tidak akan tertanam di dalam diri kita. Bila sesuatu itu tidak nikmat, malah otomatis kita tidak istiqomah. Kita ini istiqomah nih makan 3 kali sehari, kenapa? Karena merasakan manfaat dan nikmatnya makanan, kan begitu. Coba misalnya lah kita minuman tidak enak, orang sakit nih, orang sakit, makanan tidak enak, istiqomah lah hanya makan, tidak istiqomah. Jadi ingin menanamkan istiqomah di dalam beribadah, itu yang ditanamkan apa? Cari dahulu nikmat di dalam beribadah tadi. Bagaimana caranya lagi? Banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala di dalam beribadah tadi. Itu aja yang ibarat tangga-tangganya tuh. Kenapa aku ini tidak istiqomah beramal ini? Karena kita tidak merasakan nikmat di dalam beribadah tadi. Kenapa tidak bisa merasakan nikmat dalam beribadah? Dikarenakan kita merasa diri kita yang beribadah, bukan bantuan Allah Ta'ala. Coba kalau kita alhamdulillahnya aku dibantu Allah Ta'ala untuk persiapan akhirat, berzikir lagi, membaca tasbih ini, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan aku kekuatan untuk sanggup di akhir. Kalau dipikir-pikirnya seperti itu, Pak, istiqomah tuh. Bila istiqomah, nah lalu akan merasakan yang namanya nikmat tadi. Bila sudah nikmat, timbul syukur aja lagi. Jadi tidak lagi yang namanya memaksakan diri di dalam beribadah, itu tidak memaksakan lagi, ridho semata-mata. Yalah, ridho semata-mata. Jadi kesimpulan pengajian kita subuh pada hari ini, yang pertama ya, kita simpulkan, jadi enak kita nih lah, sesuatu itu disimpulkan enak. Tali itu bila disimpulkan enak tuh kayak kita menyusunnya. Ini kan banyak tali lah, banyak tali, walaupun di hadapan kita tidak kesana kemari tali tadi masih belum enak. Tapi apabila tali tadi sudah terkumpul di hadapan kita, lalu kita simpul, lalu kita ikat, ngangkatnya 1 kali begini aja. Coba kalau misalnya masih tercerai-berai begini, satu-satu kita susun, itu pun di bawah bisa jatuh, ya kah? Sama orang itu, Pak, pengajian lah, ikut pengajian, banyak yang dibahas, yang didapatnya cuma 1, kan kasihan, olah kasihan. Coba disimpulkan, diikat, nah sekali angkat begini bawa ke rumah, oh banyak juga dapat. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya tidak disyaratkan ridho itu dia tidak merasakan sakit di dalam menerima bala, yalah, tidak disyaratkan. Tetap juga misalnya merasakan sakit tadi, merasakan, cuma yang disyaratkan supaya ridho di dalam sakit tadi itu bahwasanya ia tiada menyangkal atas hukum Allah Ta'ala. Oh, ini datang dari Allah, itu aja. Paling minimal ridho itu kita bisa berhakikat, itu satu kesimpulannya. Paling minimal ridho itu kita bisa berhakikat. Jadi bila kita ada terjadi sesuatu yang menyakitkan hati kita, menyakitkan sesuatu yang di anggota tubuh kita, kita terkatakan aduh. Nah, aduh tadi itu bisa ridho, bisa tidak.
bisa kalimat aduh tadi itu adalah ridho apabila kita bisa di dalam hati kita ini datang daripada Allah atau kita berhakikat. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, ma tajiduhu qulubu minal humumi wal ahzani pali ajli ma manakta min wujudil iyan. Sesuatu yang ditemukan oleh hati kita daripada rasa sedih dan rasa duka cita itu karena disebabkan sesuatu tadi kita berhindar daripada memandang Allah. Kalau seandainya selalu memandang kepada Allah, otomatis kita tidak akan sakit hati. Karena orang beriman itu tenang hatinya apa juga pun dengan mengingat Allah. Itu orang beriman. Yang ketiga, fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan wahai Muhammad, karena bahwasanya sangat bermanfaat yang namanya peringatan. Kenapa peringatan itu bermanfaat? Karena itu pasti selamat. Orang yang mendapatkan peringatan itu pasti selamat. Hati-hati ya, di sini banyak ular. Kita tidak berjalan ke sana, selamat itu ibaratnya hasil yang nyata. Kita tidak digigit ular. Tetapinya sesuatu lah yang sesuatu yang sangat mengindahkan, sesuatu yang sangat menggiurkan diri kita, itu belum tentu pasti selamat. Ayo ikuti wahana di sini. Kami menyediakan tempat yang bersih ya, tempat yang nyaman, tempat yang segar, macam-macam. Pas kepleset, panitia pembersih tempat wahana tersebut lupa membuang kulit pisang ke tempat sampah, kepleset kita, terjatuh, luka-luka, aja. Makanya hatiku tadi aja sudah mengatakan jangan ke sini, tapi tetap ke sini juga, kamu juga sih. Nah, ini makanya sambung menyambung. Bila sakit hati, bila sudah mulai sakit hati yang pertama, akan sambung menyambung lagi sakit hati tadi. Jadi sesuatu yang menggiurkan itu belum tentu selamat. Sekalipun pasti kalimat-kalimatnya tadi belum tentu selamat. Kalau ingin yang pasti selamat, ikuti peringatan. Peringatan aja. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Yang berapa tadi? Ketiga sudah. Diikatakan aja sudah supaya dibawa pulang supaya bawa pulang ke rumah tuh jangan terhambur-hambur di jalan. Yang keempat, sayadzakkaru may yakhsha. Maka akan ingat adalah orang yang takut. Orang yang takut adalah orang yang ingat. Orang yang mendapatkan peringatan tuh akan menimbulkan rasa takut, Pak. Jadi kalau disimpulkan, kenapa orang itu tidak takut dengan Allah Ta'ala? Karena dia tidak ingat. Tidak ingat aja. Masalahnya itu tidak ingat. Saya zakaru may yakhsha. Maka akan ingat orang-orang yang takut. Kita itu takut dengan pisau itu tajam. Jadi kenapa? Karena kita ingat bahwasanya pisau itu bisa melukai kita. Lalu selamat kita tidak lalu bermain-main dengan pisau. Kita supaya selamat dengan dunia tidak terlalu bermain-main dengan dunia. Bagaimana kita tahu bahwasanya bermain-main dalam dunia ini tidak selamat di akhirat? Karena kita sudah tahu dunia ini tidak kekal. Kan begitulah. Nah, itu kesimpulannya. Jadi orang yang takut adalah orang yang ingat. Orang yang ingat adalah orang yang selamat. Yang kelima, yang terakhir, Nabi Daud mendapatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Daud, katakan bagi orang-orang yang betul mulut dan hatinya ingat denganku, hendaklah dia berbahagia. Kenapa harus berbahagia? Karena nikmat datang dari Allah, bala datang daripada Allah. Bala itu adalah peringatan, berarti kita akan selamat. Nikmat itu adalah
sesuatu yang kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu ingat ditambah ingat sama dengan orang takut. Nikmat, kenapa kita diberi nikmat? Supaya ingat kepada Allah, lalu bersyukur. Satu, ingat. Kenapa bala harus diadakan? Itu karena peringatan. Peringatan itu selamatlah, selamat. Berarti ingat tambah ingat orang yang selamat. Falyafrahu wa bidzikri falyatana'am. Dan dengan mengingatku hendaklah dia merasakan nikmat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya majelis Rasulullah, dengan berkahnya sunnah Rasulullah yang kita kerjakan pada subuh hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diselamatkan kita daripada penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita untuk istiqomah di dalam beribadah, diberikannya rasa ridho di dalam hati kita dengan ketentuannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman, mati husnul khotimah, dan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'allam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.